Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Ramadan dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan membahas mengenai proses pembekuan darah. Adapun pokok pembahasannya, yang pertama yaitu proses pembekuan darah, yang kedua faktor pembekuan darah, dan yang terakhir mekanisme pembekuan darah. Yang pertama, proses pembekuan darah. Proses pembekuan darah atau disebut koagulasi merupakan mekanisme alam tubuh untuk menghentikan peredaran darah saat terjadi luka atau cedera. Tujuannya untuk mencegah hilangnya darah secara tiba-tiba. Prosesnya mencakup pembekuan darah atau koagulasi di mana pembuluh darah dilibatkan serta agregasi trombosit atau platelet, juga protein plasma yang kemudian menyebabkan pembekuan darah. Proses pembekuan darah atau koagulasi tersebut terjadi dengan melalui dua jalur, yakni satu, jalur ekstrinsik di mana dimulai dengan trauma pada bagian dinding pembuluh darah. Dua, jalur intrinsik yang berawal dari dalam darah itu sendiri. Dari kedua jalur pembekuan darah tersebut, keduanya melibatkan sejumlah protein plasma, utamanya beta-globin, sebab ia memegang peran yang utama. Tetapi, pada hal tertentu ada dua faktor yang dapat menyebabkan anti pembekuan darah. Kecenderungan darah untuk membeku diimbangi secara in vivo oleh reaksi pembatas yang cenderung mencegah pembekuan di dalam pembuluh darah dan mencegah pembekuan yang sudah terbentuk. Reaksi-reaksi ini antara lain meliputi interaksi antara efek agregasi trombosit tromboksan A2 dan efek antiagregasi prostasiklin yang menyebabkan terbentuknya bekuan bila suatu pembuluh darah mengalami cedera tetapi tetap menjaga lumen pembuluh darah agar bebas dari bekuan. Selanjutnya yaitu plasmin. Plasmin atau fibrinolisin adalah komponen aktif pada sistem plasminogen atau fibrinolitik. Enzim ini meliliskan fibrin dan fibrinogen dengan menghasilkan produk degradasi fibrin, yaitu fibrin degradation product atau FDP, yang membuat trombin. Plasmin dibentuk dari prekursor yang inaktif plasminogen dengan bantuan trombin dan aktivator plasminogen jaringan atau TPA. Plasmin juga diaktifkan oleh aktivator plasminogen tipe urokinase atau UPA. Selanjutnya yaitu faktor pembekuan darah. Protrombin, senyawa atau senyawa globulin yang larut dalam plasma darah dibuat di hati dengan bantuan VITK. Fibrinogen atau protein plasma yang disintesis di hati. Selanjutnya yaitu ion kalsium atau ion organik, anorganik, dan selanjutnya yaitu dalam plasma darah, dan yang terakhir yaitu tromboplastin atau trombokinase, enzim pembekuan darah disintesis. Selanjutnya kita bisa melihat skema dari mekanisme pembekuan darah. Jika suatu jaringan tubuh manusia terluka, maka trombosit pada permukaan yang luka akan pecah dan mengeluarkan enzim trombokinase atau tromboplastin. Hal ini yang membuat keluarnya darah dari kulit. Enzim trombokinase akan mengubah protrombin menjadi trombin dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K. Protrombin merupakan protein yang tidak stabil yang dibentuk di hati dan dengan mudah dapat pecah menjadi senyawa-senyawa yang lebih kecil. Salah satunya adalah trombin. Trombin mengubah fibrinogen atau larut dalam plasma darah menjadi fibrin atau tidak larut dalam plasma darah yang berbentuk benang-benang halus. Benang-benang halus ini akan menutup luka sehingga darah tidak keluar lagi. Jika luka seseorang hanya di permukaan otot, biasanya darah cepat membeku, akan tetapi bila luka lebih dalam diperlukan waktu yang lebih lama agar darah membeku. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.